Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Project UAS Web Programming 2 akan mempresentasikan tentang perancangan Sisvo e-learning yang beranggotakan Muhammad Fahri Al-Asyad dengan NIM 12191193, Rizky Alfian Nurkolik dengan NIM 12191287, Devita Indah P 12191556, Miftahul Lutfi dengan NIM 12191732, dan yang terakhir Herlina Citra Febriani 12191989. Berikut adalah logo web e-learning dari kelompok 6 dengan web sinau.com. Latar belakang pembuatan web e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan konsep pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan dilakukan secara cepat dan efisien. Perkembangan teknologi sudah banyak memberi pengaruh terhadap cara hidup kita. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan dengan penggunaan e-learning, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, perguruan tinggi, tempat-tempat kursus, bahkan komunitas-komunitas online sudah mulai menggunakan konsep seperti ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan globalisasi, pendidikan serta pembelajaran jarak jauh, berbagai konsep telah dikembangkan untuk menggantikan metode pembelajaran tradisional. Salah satunya adalah konsep e-learning. E-learning dapat digunakan sebagai alternatif atas permasalahan dalam bidang pendidikan, baik sebagai tambahan, pelengkap, maupun pengganti atas kegiatan pembelajaran yang sudah ada. Tujuan dan manfaat dari pembuatan web e-learning. Yang pertama, merancang aplikasi pembelajaran e-learning dengan learning management system yang mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengakses materi mata kuliah yang diberikan dosen sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar serta secara mandiri melalui website yang dibuat. Dan yang terakhir, membuat aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh admin, dosen, dan mahasiswa, yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Activity diagram e-learning. Nah, di dalam activity diagram e-learning ini kita dapat login. Apabila login berhasil, maka akan masuk ke menu dashboard. Apabila login tidak berhasil, maka akan menampilkan login error. Nah, di dalam menu dashboard terdapat user, admin, dan user dosen. Di dalam admin ini dapat mengelola materi, mengelola dosen, dan mengelola mahasiswa. Serta dosen dapat mengupload materi, mahasiswa dapat melihat materi yang diupload oleh dosen, dan dapat mengupload data yang dapat dilihat oleh dosen. Nah, dan yang terakhir, semua user dapat logout di semua e-learning ini, di web e-learning ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut adalah tampilan awal dashboard. Di situ tertera pilihan beranda tentang pelajaran, kontak, dan masuk. Nah, jika ingin masuk, kita login dulu, dan nanti akan bertemu tampilan seperti ini. Ya, di daftar mata kuliah terdapat opsi-opsi dari matkul yang kita matkul yang kita pelajari. Ada statistika, akuntansi, web programming, sistem operasi, sistem informasi manajemen, dan PSBU. Nah, yang selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang dashboard dari web e-learning yang telah kami buat. Di sini ada beranda, itu yang beranda adalah isinya logo dari PSI Universitas Berdasarkan Informatika Yogyakarta. Pelajaran yang tersedia dalam web ini ada PSBU, akuntansi, statistika, web
programming, karakter building, dan sistem operasi. Dan di sini ada tentang kami masuk secara login untuk siswa dan guru. Pelajaran di sini langsung bisa dari sini. Nanti kita bisa login lewat sini juga bisa, atau lewat atas ini. Dan tentang di sini ada visi misi dari elearningsinau.com, dan terdapat tim-tim yang membuat web e-learning ini. Dan yang berikutnya yaitu ada pelajaran, yaitu seperti yang pada ada beranda tadi, jadi pemodelan sistem orientasi objek atau PSBO, akuntansi statistika, programming, karakter building, dan sistem operasi. Di sini ada kontak dari alamat dari kampus, dan ada kontak atau nomor telepon kampus dan email. Untuk masuk, kita masuk sebagai siswa, email kita isi. Nah, apabila password kita masukkan salah, ia akan muncul bahwasannya password salah. Apabila benar, login, dan dia akan berhasil login di menu dashboard mahasiswa. Dan di menu dashboard mahasiswa dapat melihat materi yang telah diberikan oleh dosen. Contohnya seperti ini. Dan mahasiswa dapat mengubah foto profil serta data dirinya yang berupa nama, kelas, nomor telepon, alamat, email, dan jenis kelamin. Contohnya seperti ini, dan kita simpan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau berhasil, data berhasil diupdate. Dan kita lihat di sini sudah berubah namanya. Dan mahasiswa juga dapat mengganti password. Di sini adalah password yang lama gitu ya. Dan ini password yang baru. Kita coba. Nah, apabila password berhasil diganti, dia akan menampilkan password berhasil diganti seperti ini. Apabila di logout, akan kembali ke menu awal dashboard seperti itu. Yang berikutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh teman saya untuk yang login sebagai guru. Melanjutkan yang dari Citra tadi baru sampai di bagian masuk sebagai siswa. Di sini saya akan melanjutkan untuk masuk sebagai guru. Tampilan loginnya sama ya. Di sini kita tinggal memasukkan email dosen yang tadi di sini udah disiapin, namanya sesuai dosen pengampunya. Dengan passwordnya masih default semua 1 sampai 6. Kita coba masukkan ya. gmail.com, passwordnya 12345. Nah, baik, di bagian dashboardnya seperti ini, hampir sama seperti bagian mahasiswa tadi. Di bagian ini kita bisa mengganti profil, mengganti password, dan juga logout. Untuk mengganti profilnya kita coba untuk mengganti fotonya aja, datanya nggak usah. Bagian foto dari Pak Kiai ini bakal kita ganti ya ke Pak Soekarno. Coba kita cek. Nah, udah ada keterangan foto berhasil diupdate. Dalam profil juga udah ada foto baru Pak Soekarno. Oke, kemudian kita masuk ke bagian materinya. Di bagian materi ini dosen diperkenankan atau bisa untuk menambah materi, mengedit materi, dan juga menghapus materi. Kita akan coba untuk menambah materi terlebih dahulu sama pertemuan 4, dan di sini pertemuan selanjutnya yaitu di pertemuan 5. Judul materinya
pemrograman web yang statis gitu aja, web statis. Materinya bisa kita rang, kita cek lagi. Nah, di sini materinya udah yang kita masukkan tadi udah masuk di materi pertemuan kelima. Kemudian kita coba editnya di bagian nomor 4 ini ya, ini yang kosong. Kita edit menjadi sudah ada isi. Nah, udah ada isinya. Deskripsinya nggak usah apa-apa. Kita cek lagi. Nah, yang pertemuan 4 tadi setelah kita edit sekarang sudah ada isinya. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya ada hapus. Fungsi hapus ini sebenarnya nggak benar-benar menghapus semuanya, yang dihapus itu hanya materi dan juga deskripsinya. Sebagai contoh, yang pertemuan 5 kita masukkan tadi kan ini udah ada ini nama materinya dan juga deskripsinya. Ketika kita akan menghapusnya, hapus. Nah, di sini nggak kehapus semuanya, tapi cuman kehapus pada bagian materi, nama materi dan juga deskripsi dari materi tersebut. Selanjutnya bagian mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini adalah hak dosen untuk melihat daftar mahasiswanya. Di sini ada 2 kelas, 12-3A dan 12-3B. Di sini ada 3 mahasiswa dan juga kelas satunya 12-3B. Ada 2 mahasiswa. Di sini dosen hanya bisa melihat saja untuk mengetahui siapa saja siswa yang ada dalam kelasnya. Oke. Kemudian bagian guru sepertinya dosen sudah cukup itu. Kita logout aja. Setelah itu masuk ke bagian adminnya. Untuk bagian adminnya kita masuk lewat sini, URL, masukkan controllernya, controller welcome/admin. Nah, ketika login kita masukkan ininya, emailnya ini sudah saya setting fajar@gmail.com dengan password admin 123. Login. Nah, dashboardnya seperti ini kosong, tapi bukannya kosong, ini ada teks tapi warnanya putih dengan background putih, nggak cocok. Harus lupa ganti tadi. Nah, oke, masuk ke ini ya. Berbeda dengan bagian mahasiswa dan juga dosen tadi, di sini sebagai admin hanya bisa untuk mengganti profilnya tapi nggak bisa mengganti passwordnya. Bagian profil pun dia nggak bisa mengganti, dia cuma bisa melihat fotonya juga masih default, dan juga melihat nama dan juga email, nggak ada tanggal lahir dan bla 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 tadi. Kemudian kita masuk ke bagian mata kuliah. Di sini sebagai admin bisa melihat semua mata kuliah yang ada, mulai dari statistika, akuntansi, sampai yang terakhir PSBO. Kita coba lihat detailnya. Detailnya juga sama, kita bisa edit, hapus, dan juga tambah materi sama seperti bagian guru tadi. Saya rasa nggak usah dicoba yang bagian ini, tambahnya mungkin langsung masuk aja ke bagian dosen. Nah, di bagian dosen ini sudah terdapat beberapa dosen. Kita coba lihat detailnya. Di detail ini nanti menampilkan data diri dosen dan juga fotonya, tapi admin nggak bisa ganti foto, admin cuma bisa ganti data diri. Admin juga bisa untuk menghapus semua data dari dosen tersebut, tapi sebelum menghapus nanti kita coba tambahkan dulu ya. Kita tambahkan dosen, namanya Jokowi Dodo, emailnya joko@gmail.com, dengan nomor telepon ini aja sembarang. Wonosobo rumahnya, Wonosobo, mata kuliah PSBO. Simpan. Nah, di sini udah tampil yang Jokowi Dodo tadi. Kita coba untuk mengecek apakah hapus ini berfungsi. Kita coba hapus yang baru aja, kita masukin Jokowi Dodo. Oh ya, tadi di situ kita nggak disuruh nampilin mengisi password dan juga foto, karena di sini
bagian password sama fotonya udah kita atur sebagai default yang nanti dosen tersebut bisa mengganti ketika mereka login di akun mereka masing-masing. Nah, kita hapus lagi ya bagian Jokonya. Sorry Pak Joko. Nah, langsung kehapus, garing banget. Mungkin nanti bisa tampilin pop up agreement buat persetujuan buat hapus. Kemudian udah selesai di bagian lihat dosen adminnya. Nah, bagian ini mahasiswanya sama, kita disuruh untuk milih kelas mana yang ingin kita lihat. Kita coba cek di bagian sini. Nah, di sini ada yang tadi juga, sama di sini juga ada 2 orang mahasiswa tadi. Oh ya, lupa. Di sini kita coba menambah aja biar tahu. Namanya kita coba kasih siapa ya namanya ya? Gisel aja, Gisel. Gisel @gmail.com. Masukkan ini. Nomor teleponnya kita ngarang, jangan sampai orang tahu. Tanggalan, oh dia wanita. Kemudian kita simpan. Kita cek di kelas 12 3P. Nah, udah muncul ya untuk Gisel tadi. Kita lihat di sini fotonya masih default, jadi jika dia pengen ganti dia nanti bisa masuk ke akunnya dan juga ganti fotonya sendiri. Semuanya udah muncul. Kemudian kita, oh ya, admin itu bisa ini nggak bisa dia. Ini Devita Anindya Putriana, kita coba ganti aja namanya ya biar tahu ya. Ini kita putrinya. Nah, ini biar ke cewek. Devita Anindya Putri udah berhasil. Kelasnya tetap, nama tetap, kita simpan. Nah, udah berhasil, kita cek. Nah, udah berganti ya Devita Anindya Putrinya. Jadi Putriyah, jadi Putri. Baiklah, sepertinya cukup sampai di situ penjelasan tentang bagian admin dan juga bagian dosennya. Kita tinggal logout. Nah, udah selesai. Terima kasih. Kesimpulan mengenai perancangan sistem informasi e-learning berbasis web sebagai sarana bantu kegiatan belajar mengajar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Sistem informasi e-learning memudahkan mahasiswa dalam memperoleh referensi pembelajaran karena disediakan halaman materi untuk melihat dan mendownload dokumen sesuai mata pelajaran yang diupload oleh dosen, mata kuliah yang diambil, sehingga mahasiswa termotivasi belajar secara mandiri. Yang kedua, sistem informasi e-learning memudahkan para dosen untuk dapat mendistribusikan materi, sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugas, dapat memahami sendiri dengan materi yang diberikan oleh dosen pada web e-learning. Kemudian yang terakhir, sistem informasi e-learning dirancang untuk membantu dan menjadi sarana dalam melakukan proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.